Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Metode Ki kelas Kuasitian. Ketika sampai pada fenomena alam yang tidak biasa, mereka secara umum dapat diringkas menjadi 3 jenis situasi. Salah satunya adalah ketika pil obat tingkat tinggi lahir. Itu akan menarik pil lightning. Yang kedua adalah ketika seseorang dilatih ke tingkat tertentu. Itu akan menarik situasi seperti itu. Namun, hal ini biasanya jarang terlihat. Ini karena seseorang yang bisa mencapai level seperti itu dianggap keberadaan yang sangat langka bahkan di seluruh benua Douki. Kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Ki kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Kelahiran ini biasanya tidak berarti kemunculan kembali metode Ki atau keterampilan Dou. Sebaliknya, itu adalah kelahiran dari ketiadaan. Contohnya adalah kreasi. Hanya ketika beberapa metode Ki kelas Tian atau keterampilan Dou sedang dibuat, fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan tertarik. Langit saat ini tidak ditutupi oleh aroma pil. Jelas, itu bukanlah kelahiran dari pil obat tingkat tinggi. Kemungkinan kedua bisa langsung dihilangkan. Meskipun Xiaoyan kuat, itu jauh dari cukup untuk menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa. Karena ini masalahnya, hanya kemungkinan terakhir yang cocok dengan situasinya. Namun, harus dikatakan bahwa wanita tua berambut putih ini memang berpengalaman. Hanya beberapa napas waktu berlalu tetapi dia sudah berhasil memastikan asal mula fenomena alam yang tidak biasa melalui berbagai tebakannya. Membuat metode Ki kelas Tian atau keterampilan Dou sendiri. Wanita tua berambut putih itu terkejut saat dia melihat ruangan sepi yang memancarkan api putih di kejauhan. Bahkan dengan ketenangannya, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi serius dan terkejut. Membuat metode Ki atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Berapa banyak orang di benua saat ini yang memiliki kemampuan untuk mencapai ini? Berdasarkan akal sehat, lupakan Xiaoyan, bahkan Yao Chen, yang telah maju ke kelas Bansheng kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, terlepas dari seberapa besar ketidakpercayaan hadir di hatinya, situasi yang muncul di depannya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Sesaat kemudian, dia menarik emosinya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Itu memang kasus generasi muda yang melampaui yang tua. Dibandingkan dengan pria muda yang luar biasa, orang tua seperti mereka hanya bisa merasa malu. Pantas saja dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka. Wanita tua berambut putih itu mendesah pelan. Matanya berkedip sedikit. Setelah masalah ini, hatinya benar-benar mulai memikirkan Xiaoyan. Meskipun dia dianggap cukup sopan kepada Xiaoyan di masa lalu, itu karena wajah Yao Lao. Xiaoyan mampu mengalahkan Yao Hua Liangyun dengan kekuatan Douzun bintang 2 telah menyebabkan dia terkejut tapi hanya itu. Yao Hua Liangyun mungkin tampak kuat di mata orang lain tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Jika bukan karena Yao Hua Liangyun adalah anggota dari sekte langit yang mendalam, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang ini pergi dengan lancar saat itu. Meskipun dia hanya memikirkan Xiaoyan di masa lalu karena Yao Lao, itu benar-benar berubah saat ini. Membuat metode Ki atau keterampilan Dou kelas Tian sendiri. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Xiaoyan memberinya terlalu banyak kejutan. Itu sampai batas yang menyebabkan dia, sebagai tetua pertama dari sekte bunga, mengancamnya dengan serius. Prestasi masa depan orang ini pasti luar biasa. Hubungan baik Yun Yun dengannya juga bermanfaat bagi sekte bunga. Wanita tua berambut putih tersenyum tipis ketika dia memikirkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior, penglihatan Anda memang sangat akurat.
Melihat lapisan awan gelap tersebar di langit, semua murid dari sekte bunga memiliki wajah tercengang. Perubahan cuaca ini terlalu tidak terduga. Tentu saja, ada juga beberapa orang lihai yang matanya menoleh ke arah di mana Xiao yang sedang melakukan retret setelah bergumam sejenak. Fenomena yang tidak biasa terjadi saat Xiao Yan hendak meninggalkan retretnya. Sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak berhubungan. Bang! Ruangan yang sunyi itu sekali lagi bergetar di depan banyak tatapan mata. Pilar ki panas ditembakkan dari dalam. Sosok manusia berdiri dengan mantap dengan sikap bangsawan di atas pilar ini. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan yang telah melakukan retret 1 bulan. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, riak spiritual yang tak terlihat segera menyebar dari antara alisnya. Saat riak ini menyebar, lapisan awan gelap di langit juga berhenti berputar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Kegelapan di langit juga secara bertahap menghilang setelah awan gelap terakhir menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari pegunungan yang tertutupi oleh lautan bunga ini. Apakah itu berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian? Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap itu tersebar. Segera, dia menutup matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan flame mantra sekali lagi diedarkan. Huhu! Ketika flame mantra beredar, energi alam dalam radius 1000 kaki tiba-tiba melonjak tajam seperti air banjir. Segera, gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang tertegun. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alami yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran. Kotoran apapun akan segera berubah menjadi apa-apa saat api surgawi naik. Tingkat sirkulasi Dou Qi di dalam tubuhnya juga 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan gila semacam ini tidak hanya muncul dengan sendirinya pada kecepatan yang beredar. Terjadi pula perubahan drastis dalam hal penyerapan, kehalusan, akomodasi dan aspek lainnya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak lagi harus segera menelan pil obat untuk mengisi Dou Qi-nya seperti di masa lalu jika dia menggunakan Annihilation Fire Lotus. Dia saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal untuk disia-siakan. Udara keruh yang mengandung banyak kotoran bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Ketika dia merasakan perasaan dipenuhi yang belum pernah terjadi sebelumnya, senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level, tetapi semua ini membutuhkan kelelahan dalam jumlah yang sangat besar dari Dou Qi. Karena itu, dia harus berhati-hati setiap kali menggunakannya. Dia takut seseorang akan memanfaatkan celah tersebut setelah dia menggunakannya dan memasuki kondisi lemah. Untungnya, kekhawatiran semacam ini kemungkinan besar jarang terjadi mulai sekarang dan seterusnya kecuali itu adalah keadaan khusus. Ini dapat dianggap sebagai metode Qi peringkat rendah kelas Tian. Namun, itu seharusnya baru saja menembus level tinggi kelas D. Dikabarkan bahwa ketika metode Qi kelas Tian yang sebenarnya digunakan, itu akan segera dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Apa yang telah saya aktifkan sebelumnya memang memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Tidak disangka bahwa berevolusi ke kelas Tian akan sekeras ini. Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan Flame Mantra untuk mencapai level metode Qi kelas Kuasi Tian. Untungnya, terlepas dari apakah itu kelas Kuasi Tian atau kelas Tian sejati, bagaimanapun juga, itu telah mencapai tingkat itu. Transformasi semacam ini juga akan menjadi sesuatu yang drastis.
kekuatanku saat ini juga berada di level bintang 4 Douzun. Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya. Menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Meskipun dia sudah siap secara mental, hasil seperti ini masih menyebabkan Xiao Yan sangat kecewa. Jika elit Douzun lainnya menyadari pemikirannya ini, kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar. 10 tahun atau bahkan puluhan tahun pelatihan diselesaikan olehnya dalam waktu 1 bulan. Jika dia masih putus asa karena itu, mereka kemungkinan besar harus langsung menemukan batu dan membenturkan kepala mereka sampai mati. 4 bintang, biarlah. Setelah merasa putus asa sesaat, Xiao Yan dengan cepat menarik pikirannya. Hasil ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Pada saat ini, dia sudah menelan 4 jenis api surgawi. Meskipun kekuatan api surgawi hebat, apapun yang dimakan dalam jumlah besar kemungkinan akan mengakibatkannya tidak dapat sepenuhnya melepaskan efeknya seperti sebelumnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika dia menelan api surgawi yang berada di peringkat 15 dan lebih tinggi pada saat ini, efeknya kemungkinan akan sangat lemah. Itu akan kesulitan meningkatkan kekuatannya bahkan dengan bintang. Sepertinya saya harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat menelan api surgawi di masa depan ini. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata ketika dia berpikir sampai saat ini. Heavenly Flame itu sendiri langka. Mereka yang berada di depan sangat langka. Bahkan jika seseorang harus menemukannya, berusaha menangkap dan menyempurnakannya juga sangat sulit. Berdasarkan tebakannya, ternyata jalan Xiao Yan menelan api surgawi di masa depan akan menjadi sangat sulit. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima takdirnya. Meskipun meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang tidak memenuhi standar penglihatannya yang tajam, seekor nyamuk kecil juga daging. Jika dia menggunakan Sky Fire Tree Mysterious Chang'e dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan Annihilation Fire Lotus untuk bertarung dengan Yahua Liangjun jika dia akhirnya bertemu dengan yang terakhir. Bahkan dalam benturan langsung, keuntungan yang bisa diperoleh Yahua Liangjun kemungkinan besar akan sangat kecil. Lupakan tentang Yahua Liangjun itu, bahkan jika aku bertemu dengan yang disebut Tianzun dari Hall of Soul yang ke-9, aku juga akan bisa bertarung dengannya dan mundur dalam keadaan utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat memikirkan ini. Sejak dia menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan yang lainnya saat itu, dia samar-samar merasakan tekanan di dalam hatinya. Orang ini hanyalah Tianzun ke-9. Di atasnya pasti ada Tianzun ke-7, Tianzun ke-6 dan bahkan Tianzun pertama. Untungnya, kekuatannya saat ini sudah melonjak sampai batas tertentu. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia tidak takut pada orang-orang ini hanya karena itu, tetapi hatinya setidaknya akan merasa lebih tenang. Tidak perlu baginya untuk terus-menerus gugup. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka saat mereka bertarung di masa depan, dia pasti akan membiarkan pihak lain menderita. Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini? Sebuah suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiao Yan saat dia berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik muncul di depannya. Bahkan ada ekspresi menegur di wajah cantiknya. Itu sangat memikat. Xiao Yan tersenyum pada Yun Yun hanya untuk tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiao Yan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan cara yang malu dan marah. Bajingan kecil, bisakah kau benar-benar kecanduan bertingkah seperti bajingan? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.